Halo teman-teman, wah nggak kerasa nih kalian udah masuk di sesi pembahasan yang keempat. Di mana di pembahasan ini kita akan mengulik nih tentang membuat konten dan optimasinya. Oke, nah sekarang kita langsung aja teman-teman. Oke, perlu teman-teman pahami bahwa SEO konten itu berbeda dengan platform yang lain, mungkin seperti sosial media. Kalau yang biasanya teman-teman lihat konten di TikTok, Instagram, Facebook itu kan kebanyakan ya, itu menggunakan eh, video dan image gitu kan ya. Nah, kalau untuk SEO konten itu dia berbasis artikel teman-teman. Oke, di mana fokusnya kita membuat tulisan. Dari tulisan-tulisan itulah yang nantinya akan kita publish dan akan kita share dan dilihat oleh setiap pengunjung-pengunjung website kita. Nah, itu yang dimaksud dengan SEO konten. Oke. Selanjutnya, yang perlu teman-teman perhatikan adalah bagaimana cara menemukan ide konten. Nah, untuk menemukan ide konten saat membuat artikel itu ada banyak cara ya teman-teman ya. Salah satunya yaitu mencari tahu website yang perform. Kemudian yang kedua melihat apa saja topik yang diangkat pada pembahasan tersebut. Ini berkaitan ya dengan analisis kompetitor yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga ada melihat fitur apa saja yang digunakan. Nah, fitur-fitur itu yang nantinya bisa kita coba-coba tiru nih untuk memperoleh ya, ide konten yang menarik gitu kan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tips membuat konten yang berkualitas. Untuk membuat konten yang berkualitas, ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami, yaitu relevansinya, kemudian perhatikan judulnya, pembahasannya, jumlah kata, dan isi konten. Kemudian ukuran font dan tampilannya itu harus menarik. Terus call to action. Nah, call to action ini apa? Call to action ini adalah semacam apa ya, pengarahan lah yang kita minta ke pembaca untuk melakukan tindakan tertentu. Entah kita mau minta mereka untuk lanjut terus membaca kontennya, atau kita minta mereka untuk mendaftar jadi member, atau kita minta mereka untuk membeli sebuah produk atau service yang kita tawarkan. Nah, itu yang disebut dengan call to action. Oke? Nah, sekarang untuk membuat konten itu gimana dong caranya gitu kan? Kemarin teman-teman kan udah melakukan riset kata kunci. Nah, dari riset kata kunci itulah baru teman-teman bisa menghadirkan konten-kontennya. Oke? Nah, gimana caranya kita balik lagi ke worksheet. Nah, kita balik ke worksheet, pergi ke keyword mapping. Oke? Nah, di sini kan di riset kemarin kan teman-teman udah melakukan yang namanya apa keyword mapping ya. Nah, dari sini ada keyword utamanya, kemudian mapping topik-topiknya apa aja, terus kita masuk ke topik pembahasannya. Oke? Nah, di sini kan misal nih dari oleh-oleh Manado, oleh-oleh kelapa tart, rekomendasi oleh-oleh kelapa tart Manado. Misal Manado terbaik gitu kan. Nah, misal ini contoh topiknya. Nanti dari sini teman-teman topik atau judul pembahasannya kita masukkan. Nah, kalian perhatikan di sini kan udah dapat mappingnya nih. Nah, setelah kalian dapat mappingnya, perhatikan di slide yang tadi di-share. Kita mau mencari tahu website yang perform dengan kata kunci oleh-oleh Kalapertar itu ada website apa aja. Caranya gimana? Kita copy aja ini keywordnya. Terus teman-teman bisa masuk lagi ke Google dan paste aja ke Google. Nah, dari sini kan kita dapat nih, teman-teman. Website-website yang perform dengan kata kunci Kalapertar. Nah, ini bisa kita jadikan referensi untuk membuat sebuah konten. Kenapa kita jadikan referensi yang ini? Karena dia tuh yang tampil paling atas. Otomatis kalau yang tampil paling atas itu udah direkomendasikan oleh Google. Jadi Google mengakui kualitas dari konten ini.
Nah, kurang lebih begitu. Lihat juga, scroll ke bawah, oh ada juga Tokopedia gitu kan. Nah, tapi lihat, ini kan bukan artikel ya. Ini lebih ke product page. Jadi ini diabaikan aja. Kita cari yang kompetitor. Nah, ini nih, ada Christine Klapertar. Oke, nah ini bisa juga kita jadikan sebagai kompetitor. Scroll lagi ke bawah, dan lihat, kalian bisa pilih. Setidaknya dia 10 website teratas. Itu yang bisa teman-teman jadikan sebagai referensi. Nah, setelah itu, copy aja teman-teman. Atau kalian bisa buka dulu untuk websitenya sendiri. Di sini kan, lihat nih, kita bisa tahu nih. Tempat beli cover tart di Manado gitu kan. Harga menu mulai dari 20.000. Nah, apa aja yang mereka angkat di sini nih, subtopiknya. Pertama kalian lihat judulnya dulu nih. Ini judulnya. Oke, judulnya kalian bisa ambil untuk jadikan sebagai insight. Ambil judulnya, terus masukin ke sini. Misal, ternamain di sini judul. Judul. Oke. Nah, oke, setelah judul, kita mau lihat apa lagi nih? Topik yang dibahas. Oh, ada Christine Kalpertat. Ada juga Kawanua Souvenir. Terus ada juga apa nih? Kita scroll ke bawah terus kita mau lihat nih topik-topik yang mereka angkat. Ada juga Manado Souvenir, tuh kan? Terus ada Grand Merciful Building. Nah, itu ada 4 ya, ada 4 rekomendasi yang diberikan oleh Kompas ini teman-teman. Nah, sebenarnya itu bisa kita masukkan ke dalam ide nih, subtopik. Oke, oke, Christine Kalpertar kita copy, kita masukin. Ini sebagai subtopiknya satu. Oke, terus selanjutnya apalagi tuh? Kita ambil Kawanua Souvenir. Nah, ini kan adalah subtopiknya. Kenapa kita perlu kumpulin ini? Untuk bantu kita nih, biar dapat ide-ide topik apa yang bisa kita bahas, teman-teman. Nah, tapi perlu teman-teman ingat ya, ini untuk referensi aja. Jadi ini bukan bukan sebagai apa namanya hal yang utama yang kita ambil terus kita langsung copy paste, enggak seperti itu. Ini cuma referensi. Nanti kita bisa bikin yang baru. Misal kalau dia pakai judul 4 tempat beli cover tart di Manado, ya udah kita pakai judul yang lebih menarik. Misal 5 tempat beli cover tart yang terekomendasi di Manado gitu kan. Nah, itu bisa jadi teman-teman judulnya. Nah, terus apalagi yang kita lihat subtopiknya. Kalau dia cuma bahas 4, kita bahas 8 atau kita bahas 10 gitu kan. Semakin banyak informasinya berarti semakin helpful dong buat audiens kita. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Terus apalagi nih? Selain subjudul, kita lihat gambarnya. Gambarnya ada berapa banyak gitu kan. Misal ada 8 gambar. Ya, kita cek, lihat berapa banyak gambarnya, terus itu yang kita masukin. Terus apalagi selain gambar? Kira-kira ada internal link nggak di sini? Oh, ada nih. Ada link tambahan, kita masukin. Link tambahannya ada berapa? Ada 5 gitu kan. Kalau mereka pakai 5 link, kita lebihin aja. 6 atau 7 gitu kan. Sesuai dengan source yang kita miliki. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus setelah itu teman-teman bisa menambahkan beberapa detail. Oke? Misal fitur. Nah, fitur yang digunakan di website ini apa? Oh, mereka ada Google Map-nya gitu kan. Menambahkan Google Map. Nah, selain itu ada apa lagi nih? Selain Google Map. Lihat. Oke, ada kolom komen ya. Kolom komentar. Terus lihat lagi, ada apa lagi? Cari tahu teman-teman. Nah, di sini kita mau lihat nih konten-kontennya. Oke, ada informasi
jam operasional. Oke. Nah, terus tambahin lagi teman-teman. Kita lihat semua hal-hal yang baik dari sisi kontennya itu kita ambil teman-teman untuk kita jadikan referensi. Nah, ini bisa kita gabungkan dengan riset kompetitor yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, setelah itu kan kita udah dapat nih detailnya ya teman-teman di sini. Kita udah dapat detailnya, barulah tapi ini kan baru satu ya teman-teman ya. Usahakan teman-teman bikin semuanya dulu. Oke, kalian bikin semuanya. Setelah dapat semuanya, kayak begini gitu kan, kalian save. Habis itu nanti akan kita bahas untuk pembuatan konten plan nanti. Tapi itu nanti kita akan angkat di video berikut. Nah, kurang lebih begitu dulu ya teman-teman untuk cara melakukan pembuatan konten, untuk proses dan persiapan apa aja yang harus dilakukan. Itu yang perlu teman-teman buat. Nah, nanti kita akan ketemu di pertemuan atau di video berikut untuk materi dalam pembuatan content plan, teman-teman. Akan kita bahas. Oke, thank you, teman-teman. Sampai jumpa.